warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Taufik Masuri. Cari tahu, saatnya tahu. Sebelum saya memulai materi kali ini, saya akan menyapa saudara-saudara semua, teman-teman semua. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga sehat jasmani dan rohani, dan keluarga Anda tentunya sehat jasmani dan rohani. Allahumma amin. Kali ini, di season kali ini, saya akan membahas tentang dispepsia. Pernah dengar sebelumnya apa itu dispepsia? Dispepsia itu sendiri yang dikenal dengan sakitnya ulu hati yang biasanya terjadi pada perut bagian tengah. Bagian sini ya, dan biasanya sering terjadi. Biasanya memunculkan sekumpulan gejala berupa nyeri ulu hati, kembung, mual, dan muntah, bisa hilang timbul dan biasanya terjadi secara terus-menerus. Bukan nggak begitu? Yang selanjutnya yaitu adanya masalah serius, misalnya pada peradangan pada lambung atau kanker lambung yang biasanya hanya sakit-sakit biasa. Kalau itu disepelekan, kalau itu didiamkan, lama-lama kurang bagus juga. Harus ditangani sedemikian mungkin. Karena banyak pada kasus dispepsia, orang-orang atau remaja-remaja banyak yang menyepelekan akan kasus ini. Contohnya, kasus ini bisa terjadi kepada kalangan remaja. Kok bisa pada kalangan remaja? Banyak seseorang yang malas untuk sarapan pagi. Bisa terjadi pada kalangan remaja ataupun kalangan orang-orang jam sibuk kerja. Biasanya mereka itu malas ataupun tidak terkejar. Sibuk banget ya, nggak terkejar sarapan pagi. Biasanya mereka itu malas sarapan pagi karena dikejar deadline lah, atau dikejar waktu jam kerja lah, atau mungkin emang malas makan karena makannya nggak enak. Ya gitulah, intinya kebanyakan orang-orang penderita dispepsia ini salah satunya adalah malas untuk sarapan pagi, atau mereka salah mengkonsumsi sarapan pagi. Contoh, atau yang tidak sesuai dengan tidak direkomendasikan oleh sarapan pagi untuk perut kita yang baik, atau agar terhindar dari dispepsia itu sendiri, yaitu hindarilah minum minuman yang bersoda, yang beralkohol, hindarilah makan makanan yang pedas, mengandung santan, mengandung ragi atau roti. Biasanya kan orang-orang kota atau orang-orang kantor biasanya kan malas untuk sarapan-sarapan yang berat-berat kayak gitulah, roti. Roti itu juga belum cukup bagus karena di dalamnya itu masih ada ragi, dan ragi itu tidak baik untuk asam lambung. Dan yang selanjutnya yaitu mengkonsumsi santan, mengkonsumsi makan makanan yang lebih dari asam. Ya gimana nggak naik asam lambung kalau kita setiap hari dikonsumsi dengan makanan-makanan seperti itu. Oh iya, salah satunya itu dengan kopi dan teh. Kopi dan teh juga tidak direkomendasikan untuk seseorang yang punya riwayat dispepsia, karena kafein juga bisa memicu naiknya asam lambung. Dan biasanya efeknya juga bisa menyebabkan sesek pada pernafasan, karena gas kita naik, asam lambung kita naik, jadi saluran pernapasan kita itu menyempit, jadi rasanya itu sesek. Ya seperti itu. Biasanya rasa penuh pada perut itu terasa. Ya gimana nggak penuh, malas makan timbulnya. Belum makan rasanya kayak begah. Rasa kenyang terlebih dahulu, yaitu biasanya rasa-rasa atau gejala-gejala yang biasanya sering dialami oleh penyakit riwayat penderita dispepsia. Makanlah makanan yang cukup, yang tidak mengandung pedas-pedas, asin-asin, atau asam-asam. Cukupilah makan makanan yang ideal untuk lambung Anda sendiri. Jangan sepelekan penyakit dispepsia, karena dari penyakit ringan seperti ini kalau dibiarkan lama-lama akan kronis. Gimana tidak kronis? Yang namanya lambung itu ada beberapa lapisan. Kalau itu dibiarkan secara terus-menerus, yang tadinya sehat-sehat aja, baik-baik aja, lama-lama dinding lambung ini akan mengkropos,
atau terkikis yang dimana nanti kalau kita memasukkan sesuatu makanan, apapun itu jenis makanannya, itu akan terasa perih. Saudara-saudara atau teman-teman pernah mengalami hal seperti itu? Pernah mengalami perih atau dimasukkan makanan sedikit perut terasa perih? Ya mungkin ini salah satunya, lambung Anda sudah mengalami pengikisan dalam lambung. Saya harap kedepannya lebih hati-hati lagi untuk jam sarapan, jangan di atas jam 9. Kalau bisa sarapanlah pagi-pagi, sesibuk apapun Anda, untuk kebaikan Anda, untuk pencernaan Anda. Rasanya lambung nyaman, kerja pun nyaman, seperti itulah. Untuk kedepannya, semoga materi kali ini bermanfaat dan terhindar dari yang namanya penyakit dispepsia kronis. Sebab jangan sampai menunggu penyakit Anda atau dispepsia Anda itu semakin kronis. Jaga lambung Anda, cintai lambung Anda. Jangan sampai itu terjadi kepada Anda dan keluarga Anda. Salam sehat, sampai jumpa. Assalamualaikum, salam sehat.